Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Saifuddin Ali dalam rangka training online Al-Miftah lil Ulum jilid 3, dan kita memasuki part yang ke-9. Alhamdulillah, kita berdoa semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dijadikan ilmu yang bermanfaat, dijadikan ilmu yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki pada kaidah fi'il 4, di mana kaidah fi'il 4 ini menentukan fi'il maklum dan majhul menurut bentuk aktif dan pasifnya pekerjaan, ya. Jika ditinjau dari bentuk aktif dan pasifnya sebuah pekerjaan, fi'il itu terbagi menjadi dua, maklum dan majhul. Kalau fi'il maklum adalah fi'il yang menyebutkan fa'il. Fa'il ini adalah sebagai pelaku, ya, pelaku dari sebuah pekerjaan tanpa mengubah bentuk harokatnya. Tanpa mengubah bentuk harokatnya ini tidak, harokat asal itu tidak dirubah. Contoh, doroba amrun zaidan, artinya Amr memukul Zaid. Doroba ini adalah fi'il madi. Jadi ditinjau dari bentuk aktif dan pasifnya pekerjaan, dorba ini termasuk fi'il yang maklum karena menyebutkan fa'il dan harokatnya ini tidak dirubah. Harokatnya dalam contoh dorba ini tidak dirubah. Doroba ini adalah fi'il madi yang mengikuti wazan fa'ala. Doroba. Jadi doroba ini harokatnya tidak dirubah, masih sama seperti wazan dari fi'il madi yang mengikuti wazan fa'ala. Kalau fi'il yang majhul, fi'il yang menyebutkan naibul fa'il sebagai sasaran dengan mengubah bentuk harokatnya. Contoh, duriba zaidun, Zaid dipukul. Duriba ini adalah fi'il yang majhul, fi'il yang madi yang majhul. Ya, fi'il yang majhul, duriba zaidun. Jadi artinya adalah Zaid dipukul. Duriba ini adalah fi'il madi yang mengikuti wazan fa'ala. Ketika dimajhulkan maka harokat ini sudah berubah. Yang asalnya doroba, ini asalnya doroba ikut wazan fa'ala. Ketika dimajhulkan sudah berubah harokatnya, duriba. Sedangkan fi'il yang majhul itu isim yang dibaca rofa atau sebagai sasaran itu akan dinamakan dengan naibul fa'il, ya. Naibul fa'ilnya adalah isim yang dibaca rofa setelah kalimat fi'il. Setelah kalimat fi'il yang mabni majhul. Kalau fi'il yang mabni maklum itu akan ada fi'il yang akan ada fa'il atau pasangan dari fi'il yang maklum. Fi'il yang bermabni maklum itu pasangannya adalah fa'il. Sedangkan kalau fi'il yang bermabni majhul pasangannya itu adalah naibul fa'il. Sama seperti mubtada pasangannya khobar, seperti itu, ya. Duriba zaidun. Terus ketentuan membaca fi'il majhul. Jadi fi'il yang majhul itu cuma terdiri dari dua, satu fi'il madi dan fi'il mudhari. Sedangkan fi'il amar itu tidak bisa dimajhulkan. Fi'il madi ketentuannya bagaimana ketika membaca huruf majhul? Huruf pertama dibaca dhamma dan huruf sebelum akhir dibaca kasroh. Contoh duriba. Ya, duriba asalnya adalah doroba ikut wazan fa'ala. Ketika dimajhulkan, huruf pertama dhad ini dibaca dhamma dan sebelum akhir yaitu ro, ya, dibaca kasroh menjadi duriba.
fa'ala, fu'ila, doroba, duriba, nasoro, nusiro, seperti itu. Terus nadhamnya wabat umajhulin bidhammin hutima kakasri sabiqil ladzi qad hutima. Kemudian ketentuan membaca fi'il majhul dari fi'il mudhari. Huruf pertama dibaca dhammah dan huruf sebelum akhir dibaca fathah. Asalnya adalah yatribu, daraba yatribu. Asalnya yatribu. Ketika dimajhulkan, huruf pertama dibaca dhammah, yud, dan sebelum akhir dibaca fathah menjadi yudrabu. Fa'ala yaf'ulu menjadi yuf'alu. Daraba yadribu yudrabu. Yatribu yudrabu. Nasoro yansuru. Nasoro fi'il yang maklum, yansuru fi'il yang maklum. Ketika dimajhulkan nusiro yunsoru, seperti itu ya. Terus nadhamnya wa in bimajhulin fadammuha lazim kafathi sabiqil ladzi bi khikhtutim. Keterangan fi'il yang dapat dijadikan bina majhul adalah fi'il madhi dan mudhari yang muta'addi. Ya, sekali lagi. Fi'il yang dapat dijadikan bina majhul yaitu fi'il yang harokatnya sudah berubah adalah fi'il madhi, dan fi'il mudhari yang muta'addi. Jadi muta'addi ini adalah fi'il yang mempunyai maf'ul bih. Jadi fi'il madhi ini mempunyai maf'ul bih dan fi'il mudhari juga mempunyai maf'ul bih. Karena muta'addi adalah fi'il yang mempunyai atau yang membutuhkan pada maf'ul bih. Kemudian di antara fi'il-fi'il yang pasti majhul adalah yukrahu, yusannu, junna, yujannu, umiya, humma, yuhammu. Ini adalah fi'il mudhari, fi'il madhi, junna, yujannu, umiya, humma, yuhammu. Ini adalah fi'il yang sudah dipastikan bermabni majhul. Ini dipastikan majhul. Terus kita lanjut, ini adalah tabel madhi maklum fa'ala. Ya, ini yang maklum semua, fi'il madhi yang bermabni maklum fa'ala, daraba, af'ala, akrama, fa'ala, qatala, fa'ala, farroha, ifta'ala, ikhtara, tafa'ala, tabayana, istaf'ala, istakhraja. Ketika dijadikan majhul atau fi'il madhi yang majhul ini fu'ila, duriba, asalnya doroba, ketika dimajhulkan menjadi duriba, fa'ala, fu'ila, af'ala, uf'ila, akrama, ukrima, fa'ala, fu'ila. Ini sudah berubah. Alifnya wazan fa'ala ini diganti menjadi waw. Fa'ala, fu'ila, qatala, qutila, sama dirubah waw. Fa'ala, fu'ila, farroha, furiha, ifta'ala, uftu'ila. Ya, kalau uftu'ila ini berbeda. Ifta'ala wazan madhi yang bermabni maklum, ifta'ala ketika dimajhulkan menjadi uftu'ila. Jadi ini dasar kaidah dari fi'il madhi yang mengikuti wazan ifta'ala ketika dimajhulkan maka menjadi uftu'ila. Ikhtaro, ikhtiro. Ini kan ada alifnya ya. Ikhtaro, alifnya ini diganti menjadi iya. Ikhtir menjadi ikhtiro. Tafa'ala, tufu'ila, alifnya dirubah waw menjadi tufu'ila. Tabayana, tubuyina, istafala, ustuf'ila, istakhraja, ustukhrija. Kemudian yang mudhari maklum, fi'il mudhari yang bermabni maklum, yaf'ilu, yadribu, yuf'ilu, yukrimu, yufa'ilu, yuqatilu, yufa'ilu, yufarrihu, yafta'ilu, yakhtaru, yatafa'alu, yatabayanu, yastafilu, yastakhriju. Jadi ini fi'il madhinya fa'ala, yaf'ilu. Ini fi'il madhi yang maklum dan ini fi'il mudhari yang maklum.
fa'ala yuf'ilu, fu'ila yuf'alu. Ini pasangannya. Doroba yatribu, duriba yutrobu. Terus fi'il yang mudhari' yang maklum yuf'ilu menjadi yuf'alu. Yukrimu, yukramu, yufa'ilu, yufa'alu, yuqatilu, yuqatalu, yufa'ilu, yufa'alu, yufarihu, yufarrahu, yafta'ilu, yafta'alu, yakhtaru, yukhtaru, yatafa'alu, yutafa'alu, yatabayanu, yutabayanu, yastafilu, yustaf'alu, yastafilu, yustaf'alu, yastakhriju, yustakhraju. Jadi ini adalah bentuk-bentuk dari fi'il madhi maupun fi'il mudhari' yang bermabni maklum kemudian dijadikan fi'il yang bermabni majhul. Jadi ini ilmu dasar dari cara atau bentuk fi'il yang bermabni maklum kemudian dirubah menjadi fi'il yang bermabni majhul. Terus di sini ada keterangan huruf ta pada wazan ifta'ala dan istaf'ala ketika dimabnikan majhul maka dibaca dhammah seperti ustuf'ila dan uftu'ila ya. Jadi taknya tak dalam wazan istaf'ala dan ifta'ala, ini taknya ini ya. Huruf yang ketiga ini juga huruf yang ketiga ketika dimajhulkan maka taknya dibaca dhammah menjadi ustuf'ila, uftu'ila. Istaf'ala ini adalah fi'il madhi. Jadi kaidahnya kalau fi'il madhi huruf pertama dibaca dhammah dan sebelum akhir dibaca kasroh. Istaf'ala menjadi ustuf'ila, ifta'ala menjadi uftu'ila. Terus kita lanjut pada contoh ya. Contoh fi'il mabni majhul. Ini fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Kita bahas pada fi'il mudhari'. Wa ilam yatub kutila. Kutila ini adalah fi'il madhi. Maklum apa majhul? Majhul. Ya, majhul. Karena huruf awalnya dibaca dhammah dan sebelum akhir dibaca kasroh. Asalnya qatala. Ketika dimajhulkan menjadi kutila. Wa idza waradat ma'an ukhidat. Ukhidat adalah fi'il madhi yang majhul. Suddiqo, terus ulifat, in ulifat. Kutila adalah fi'il madhi yang dimabnikan majhul, dibaca dhammah awalnya dan kasroh sebelum akhir. Kemudian yang contoh mudhari' yushtarotu. Asalnya yashtaritu. Ketika dimajhulkan menjadi yushtarotu, yaitu caranya huruf pertama dibaca dhammah dan sebelum akhir dibaca fathah kalau fi'il mudhari'. Kalau fi'il madhi huruf pertama dibaca dhammah dan sebelum akhir dibaca kasroh. Qatala menjadi kutila. Yushtarotu asalnya yashtaritu. Terus yukhrasu al-inabu kama yukhrasu. Yukhrasu adalah fi'il mudhari'. Maklum apa majhul? Majhul. Ya, karena huruf pertama dibaca dhammah. Ya, huruf pertama atau dibaca dhammah awalnya dan fathah sebelum akhir. Wal asya'u ismun lima yu'kalu. Yu'kalu adalah fi'il mudhari' yang bermabni majhul juga. Terus ayyushtaroto. Yushtaroto adalah fi'il mudhari' yang bermabni majhul. Terus di sini ada keterangan cara membuat fi'il majhul dari bina ajwaf. Bina ajwaf apabila fi'il madhi maka ain fi'ilnya diganti iya dan fa fi'ilnya dibaca kasroh. Nomor 2, apabila fi'il mudhari' maka ain fi'ilnya diganti alif. Jadi ini adalah kaidah
kaidah cara untuk membuat fi'il majhul dari bina ajwaf. Di sini ada contohnya. Diperhatikan tabel berikut. Ini bina ajwaf. Itu ada dua, ajwaf wawi dan ajwaf ya'i. Ini contoh ada dua, qala dan ba'ah. Qala adalah fi'il madhi yang maklum. Terus ketika dijadikan majhul, ya, maka ain fi'ilnya diganti ya. Qala asalnya qawala kalau menurut ilmu i'lalnya. Nah, kalau menurut kaidah i'lalnya, qala asluhu qawala ala wazni fa'ala. Qala asluhu qawala, berarti ada waw. Jadi ainnya ini berupa huruf waw. Maka ain fiilnya diganti iya menjadi qoyala. Ya, menjadi qoyala, dan fa fiilnya dibaca kasroh menjadi kila. Ya, qala aslu qawala, ketika dijadikan fiil yang majhul maka ain fiilnya diganti iya dan ya-nya tersebut diharokati sukun, ya, diharokati sukun. Kemudian fa fiilnya dibaca kasroh maka menjadi kila. Ba'a asalnya baya'a. Aslu baya'a ala wazni fa'ala. Ketika dijadikan fiil yang bermabni majhul maka ain fiilnya diganti ya, baya'a, dan ya-nya tersebut diharokati sukun menjadi bai'a, ya, menjadi bai'a. Kemudian fa fiilnya dibaca kasroh menjadi bi'a. Kemudian cara untuk membuat fiil mudhari yang maklum menjadi fiil mudhari yang majhul. Ini tetap fiil mudhari yang berupa ajwaf wawi. Qala yaqulu, fiil mudhari'nya dari fiil madhi qala. Qala yaqulu ketika dijadikan fiil mudhari yang bermabni majhul maka ain fiilnya diganti alif. Ain fiilnya ini berupa waw, ya. Tadi berupa kalau menurut fiil madhinya qawala, asalnya qawala. Jadi ini wawnya ini diganti atau ain fiilnya ini diganti alif. Dan huruf yang pertama ini dibaca dhammah menjadi yuqalu. Yabi'u, ya-nya ain fiilnya diganti alif, kemudian huruf pertama dibaca dhammah menjadi yuba'u, seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini ada praktek. Tentukanlah kalimat fiil mabni maklum dan majhul pada kalimat-kalimat berikut. Di sini sudah dicontohkan yushtaratu, sigotnya atau fiil apa? Ya, yushtaratu adalah fiil apa? Fiil mudhari. Maklum apa? Majhul. Fa'ilnya tidak ada karena fiil yang maklum, fiil yang majhul itu ada naibul fa'il. Kalau fiil yang maklum itu ada fa'il. Ma'un ini menjadi naibul fa'il. Kemudian bada'a adalah sigotnya atau fiil apa? Fiil madhi. Maklum apa? Majhul. Maklum. Berarti kalau maklum itu ada fa'il. Fa'ilnya mana? Dhamir huwa. Berarti fa'ilnya adalah berupa isim dhamir. Ini ada contoh. Jadi tugas teman-teman di rumah. Wa bada'a bi bayanil ma'il ladzi huwa aslu fi alatiha muftatihan bi ayatin dalatin alaihi kama fa'alu. Faqala Allah ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an tahura ay mutahhiran wa yu'abbaru. Ya, saya kasih contoh wa yu'abbaru juga ada fa'alu. Wa yu'abbaru ini adalah fiil madhi, kita tulis di sini. Wa yu'abbaru adalah fiil
Terus ini sigotnya fi'il apa? Fi'il mudhari'. Maklum apa? Majhul majhul. Ya, maklum apa? Majhul majhul, seperti itu caranya. Yustarotu ini juga. Terus ma yaqa'u juga. Jadi ini tugas teman-teman di rumah agar dikerjakan untuk mempraktekkan apa yang kita pelajari barusan tentang menentukan fi'il yang bermabni maklum dan fi'il yang bermabni majhul. Oke, kita lanjut pada kaidah fi'il 5. Kaidah fi'il 5 ini menentukan fi'il sahih dan mu'tal. Jadi dalam fi'il ya, dalam fi'il madhi itu terdapat sebuah rumus. Fa-nya di sini dinamakan dengan fa fi'il, kemudian yang tengah ini dinamakan ain fi'il, dan huruf yang ketiga ini dinamakan lam fi'il. Jadi contoh dalam wazan fi'il madhi berwazan fa'ala. Fa-nya adalah dinamakan fa fi'il, berarti ada di depan, kemudian ain fi'il ini huruf yang tengah, kemudian lam fi'il ini huruf yang ketiga. Ya. Kemudian pembagian bina. Jadi kaidah 5 ini menentukan bina di dalam suatu kalimat fi'il. Bina itu terbagi menjadi 2. Fi'il ditinjau dari hurufnya, jadi ditinjau dari huruf. Fi'il itu terbagi menjadi 2, sahih dan mu'tal. Sahih adalah fi'il yang semua huruf aslinya tidak berupa huruf illat. Apa saja huruf illat itu? Waw, alif, ya. Ya. Semua fi'il yang semua huruf aslinya tidak berupa huruf illat. Jadi dalam wazan fa'ala, fi'il madhi yang berwazan fa'ala, fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'ilnya ini tidak berupa huruf illat, yaitu waw, iya ataupun alif. Waw, alif ataupun iya. Jadi dalam fi'il yang berwazan fa'ala ataupun fi'il yang berwazan lainnya itu tidak terdapat sebuah huruf illat. Apa saja huruf illat itu? Yaitu waw, alif, iya. Maka fi'il itu akan dikatakan bina sahih. Ya. Bina sahih. Kemudian mu'tal, apa itu mu'tal? Fi'il yang salah satu huruf aslinya tidak huruf aslinya berupa huruf illat. Jadi salah satu, ya. Jadi tidak langsung disebutkan semua itu berupa huruf illat, bukan. Kalau mu'tal itu adalah salah satunya, baik fa fi'il, ain fi'il ataupun lam fi'il, itu jika berupa huruf illat, ya, maka itu dinamakan bina mu'tal. Jadi kalau ada di fa fi'il, huruf illatnya ada di fa fi'il, ataupun huruf illatnya ada di ain fi'il, ataupun huruf illatnya ada di lam fi'il, itu huruf apa itu? Bina mu'tal. Kalau bina sahih, fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'ilnya ini tidak berupa huruf illat, maka dinamakan bina sahih. Terus kelompok sahih ada 3. Jadi kelompoknya fi'il yang berbina sahih itu ada 3. Kelompok dari fi'il yang berbina sahih itu ada 3. 1, sahih salim, sahih mahmuz, sahih mudha'af, atau fi'il salim, fi'il mahmuz, fi'il mudha'af. Ya, jadi sahih ini tidak berupa semua huruf aslinya tidak berupa illat. Jadi ada 3. Sahih salim, fi'il mahmuz, fi'il mudha'af. Apa itu sahih salim atau fi'il salim? Fi'il sahih yang huruf aslinya tidak berupa huruf hamzah dan bukan mudha'af. Jadi bukan hamzah. Jadi semua huruf aslinya tidak berupa hamzah
dan bukan mudhoaf. Mudhoaf itu adalah ini ain fi'il dan lam fi'ilnya berupa huruf yang sama. Jadi kalau fi'il yang sahih salim itu hurufnya tidak berupa hamzah, doroba, nasoro, fataha, jalasa, seperti itu contoh dari fi'il yang berbina sahih salim. Terus yang nomor 2 yaitu sahih mahmuz atau fi'il mahmuz, fi'il yang salah satu hurufnya berupa huruf hamzah. Jadi berupa hamzah baik di ain fi'il, baik di fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Berdasarkan letak hamzahnya terdiri atas mahmuz fa, maka dinamakan mahmuz fa apabila fa fi'ilnya berupa hamzah. Contoh akala ini, akala hamzahnya ada di fa fi'il, maka dinamakan mahmuz fa. Terus mahmuz ain kapan? Apabila ain fi'ilnya itu berupa hamzah. Contoh sa'ala, ini hamzahnya ada di ain fi'il, ada di tengah. Kemudian mahmuz lam, yaitu lam fi'il berupa hamzah. Contoh nasya'a. Jadi hamzahnya ini ada di lam fi'il, maka dinamakan mahmuz lam. Jadi berbeda-beda, ada tempatnya masing-masing. Jika ada di fa fi'il maka dinamakan mahmuz fa, jika ada di ain fi'il dinamakan mahmuz ain, jika hamzahnya ada di lam fi'il maka dinamakan mahmuz lam. Kemudian fi'il mudha'af, fi'il yang ain fi'il dan lam fi'ilnya berupa huruf yang sama kemudian diidghamkan seperti madada, ya. Madada ini dal atau ain fi'il dan lam fi'ilnya ini berupa huruf sama, maka harus diidghamkan menjadi madda. Madda asluhu madada, seperti itu. Jadi kalau ada dua huruf dan huruf yang kedua ini adalah bertasydid, maka itu menunjukkan ada dua huruf yang sama. Madda, qalla, seperti itu. Qalla. Jadi ini dinamakan fi'il fi'il yang berbina sahih mudha'af. Kenapa? Karena ain fi'il dan lam fi'ilnya berupa huruf yang sama. Terus kita lanjut. Kemudian setelah mengetahui kelompok-kelompok dari fi'il yang berbina sahih, kita akan lanjut pada fi'il yang berbina mu'tal. Fi'il yang mu'tal, ya. Fi'il yang berbina mu'tal itu kelompoknya ada 4. Misal, ajwaf, nakis, lafif makrun dan lafif mafruk. Jadi kalau mu'tal ini adalah salah satu huruf aslinya berupa huruf ilat. Apa saja huruf ilat itu? Waw, alif, dan iya. Fi'il bina misal, kapan fi'il itu dinamakan fi'il bina misal? Apabila fi'il yang fa fi'ilnya terdiri dari huruf ilat, ya. Fi'il bina misal yaitu fa fi'ilnya atau fi'il yang huruf yang pertama di dalam wazan fa'ala atau fa fi'ilnya itu berupa huruf ilat. Kemudian bina misal ini terbagi menjadi 2, misal ya'i, misal wawi. Kalau ya'i yaitu huruf ilatnya berupa ya, dan misal wawi huruf ilatnya berupa waw. Contoh waqa'a, ya fa'ah. Waqa'a ini adalah fi'il madi yang bina mu'tal. Bina mu'tal kenapa? Karena salah satu huruf aslinya berupa huruf ilat. Kemudian fi'il mu'tal itu atau bina mu'tal itu ada 4. Ini mu'tal yang mana? Mu'tal yang bina misal. Kenapa bina misal? Karena fa fi'ilnya terdiri dari huruf ilat. Waqa'ah. Ilat apa? Apa huruf ilatnya? Yaitu waw. Dan dinamakan dengan misal wawi. Misal wawi, binanya misal wawi.
Fa fi'ilnya terdiri dari huruf ilat waw. Ya fa'a dinamakan misal ya'i. Fa fi'ilnya terdiri dari huruf ilat ya. Terus keterangan dalam bina misal wawi yang sulasi ketika fi'il mudhari dan fi'il amar, maka wawunya dibuang. Ini adalah sebuah keterangan atau sebuah kaidah yang menerangkan bahwasanya di dalam bina misal wawi, ya, fi'il bina misal wawi yang sulasi ketika fi'il mudhari dan fi'il amar, maka wawunya dibuang. Ini ada contoh. Lafaz asal wajaba adalah fi'il madhi. Ini adalah fi'il mu'tal yang bina misal, ya. Misal wawi, karena huruf ilatnya berupa waw. Wasola wa'ada. Ketika mudhari'nya yaujibu, yausilu, dan yau'idu. Nah, ketika ini dijadikan fi'il mudhari, ya, ataupun dijadikan fi'il amar, maka wawunya ini dibuang. Wawunya di dalam contoh yaujibu, fi'il mudhari yaujibu, ini wawunya dibuang menjadi yajibu. Ya, ini wawunya dibuang. Terus wasola yausilu, ketika dalam bina misal wawi yang sulasi ini adalah fi'il yang terdiri dari 3 huruf, yakni wajaba 3 huruf, wasola, wa'ada. Ketika dalam bina misal maka menjadi yasilu, asalnya yausilu ikut wazan yaf'ilu. Wasola yausilu, fa'ala yaf'ilu, yasilu. Jadi ini ada huruf ilat wawunya ini dibuang. Wa'ada asalnya adalah wa'ada yau'idu, dibuang menjadi ya'idu. Fil amarnya wajaba yajibu, jib. Wasola yasilu, sil. Wa'ada ya'idu, id. Asalnya ada waw yang dibuang. Seperti itu kaidah dari bina misal wawi. Kemudian di sini ada tabel 1 bina misal tasrif istilahi. Fil madhi, fil mudhari, masdar ghairu mim, fi'il amar. Ini misal wawi, wada'a yada'u wad'an. Fil amarnya dha. Misal ya'i yafa'a yaifa'u, yaf'an ifa'. Kemudian misal wawi wakkala yuwakkilu, taukilan wakil. Misal ya'i yassara yuyassiru, taisiron yassir. Misal wawi ittasola tasola yattasilu, ittisolan ittasil. Misal ya'i ittasaro yattasiru, ittisaron ittasir. Misal wawi istausako yastausiku, istisakon istausik. Misal ya'i istaiqadha yastaiqidu, istiqodon istaikid. Kemudian di sini ada contoh. Faka'nama fa'ilaha istaiqadha lil ihsan. Istaiqadha adalah fi'il fi'il madhi yang berbina misal. Fi'il yang berbina mu'tal yang berupa misal ya'i. Istaiqadha asalnya yaqadha. Kalau dijadikan fi'il fi'il yang mujarrad menjadi yaqadha. Terus fa'ilam yajid illa bihi wajaba. Wajaba adalah fi'il yang mu'tal, fi'il mu'tal yang bina misal wawi. In wasola sama misal wawi. Anahu yuwakkila ini adalah fi'il yang mu'tal karena salah satunya berupa huruf ilat dan huruf ilatnya ada di fa fi'il, maka dinamakan bina misal. Yuwakkilu yatawakkalu sama yastautinuha, ini sama juga. Wama yattasilu
Kemudian istaiqodha adalah fi'il madhi bina misal karena fa fi'ilnya berupa huruf ilat. Terus yuwakkila adalah fi'il mudhari